Kisah perjuangan Marta Christina Tiahahu, Srikandi dari Tanah Maluku. Usianya baru 17 tahun tatkala Marta Christina Tiahahu terjun langsung dalam medan perang melawan tentara kolonial Belanda. Gadis yang lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1800 di desa Abubu Nusa Laut ini, merupakan putri sulung dari Kapitan Paulus Tiahahu, salah satu pemimpin tentara rakyat Maluku. Meski masih sangat belia, ia dikenal baik di kalangan para pejuang dan masyarakat, sampai di kalangan musuh sebagai gadis pemberani dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangannya. Marta pun kerap disebut sebagai Srikandi dari Tanah Maluku. Dengan rambut panjangnya yang terurai ke belakang serta berikat kepala sehelai kain berang merah, ia mendampingi ayahnya angkat senjata untuk mengusir penjajah di Pulau Nusa Laut maupun di Pulau Saparua. Pada waktu yang sama, Kapitan Patimura sedang mengangkat senjata melawan kekuasaan Belanda di Saparua. Perlawanan di Saparua menjalar ke Nusa Laut dan daerah sekitarnya. Dalam perjuangannya, Marta Christina Tiahahu juga turut berperan dalam pertempuran melawan Belanda di Pulau Saparua, tepatnya di Desa Ulat. Di tengah keganasan pertempuran itu, Marta memberikan kobaran semangat kepada pasukan Nusa Laut untuk menghancurkan musuh. Pekikan semangat Marta telah membakar semangat kaum perempuan untuk turut mendampingi kaum laki-laki di medan pertempuran. Baru di medan inilah Belanda berhadapan dengan kaum perempuan fanatik yang turut bertempur. Pada pertempuran tersebut, Richemont, seorang pimpinan perang Belanda, dapat dibunuh oleh pasukan Marta Christina. Dari segala penjuru pasukan rakyat mengepung. Sorak-sorai pasukan bercakalele. Teriakan yang menggigilkan memecah udara dan membuat bulu Roma berdiri. Dengan kematian pemimpin Belanda, penjajah semakin brutal dalam menekan dan menyerang rakyat Maluku. Tanggal 12 Oktober tahun 1817 Vermeulen Kringer memerintahkan serangan umum terhadap pasukan rakyat. Pertempuran sengit pun tak dapat dihindarkan, korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Ketika akhirnya pasukan rakyat membalas serangan yang begitu hebat ini dengan lemparan batu, para opsir Belanda menyadari bahwa persediaan peluru pasukan rakyat telah habis. Vermeulen Kringer memberi komando untuk keluar dari kubu-kubu dan kembali melancarkan serangan dengan sangkur terhunus. Pasukan rakyat mundur dan bertahan di hutan. Seluruh negeri Ulat dan Ou diratakan dengan tanah. Semua yang ada dibakar dan dirampok habis-habisan. Marta Christina, sang ayah, serta beberapa tokoh pejuang lainnya tertangkap dan dibawa ke dalam kapal Everstein. Di dalam kapal ini, para tawanan dari Jasirah Tenggara bertemu dengan Kapitan Patimura dan tawanan lainnya. Mereka diinterogasi dan dijatuhi hukuman. Karena masih sangat muda, Marta Christina Tiahahu dibebaskan. Tapi ayahnya, Kapitan Paulus Tiahahu, tetap dijatuhi hukuman mati. Dalam suatu operasi pembersihan pada bulan Desember tahun 1817, Marta Christina Tiahahu beserta 39 orang lainnya tertangkap dan dibawa dengan kapal Everstein ke Pulau Jawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Perjalanan Marta Christina ke Jawa yang menggunakan kapal Everstein diwarnai pemberontakan melawan Belanda. Selama di atas kapal, kondisi kesehatan Marta Christina Tiahahu semakin memburuk. Ia menolak makan dan pengobatan. Akhirnya pada tanggal 2 Januari tahun 1818, selepas Tanjung Alang, Marta Christina Tiahahu menghembuskan nafas yang terakhir. Jenazah Marta Christina Tiahahu disemayamkan dengan penghormatan militer di Laut Banda.